Perusahaan pakaian olahraga China Anta Sports Products Ltd menjadi salah satu perusahaan tertarik mengakuisisi perusahaan produsen pakaian olahraga asal Jerman Puma. Dilansir dari Bloomberg, Anta sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran. Dua perusahaan apparel asal China, Anta Sport dan Li-Ning, dikabarkan akan mengakuisisi perusahaan Puma. Adapun Puma kini bersaing dengan sejumlah merek baru seperti On Running dan Hoka. Perusahaan pakaian olahraga China Anta Sports Products Ltd menjadi salah satu perusahaan tertarik mengakuisisi perusahaan produsen pakaian olahraga asal Jerman Puma. Dilansir dari Bloomberg, Anta sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran. Sementara itu, perusahaan pakaian olahraga China lainnya, Li-Ning, juga dikabarkan tertarik untuk mengambil alih Puma yang berbasis di Jerman. Namun demikian, Li-Ning menegaskan melalui email bahwa perusahaan belum melakukan negosiasi substantif atau evaluasi transaksi yang disebutkan dalam berita dan tetap fokus pada pertumbuhan serta pengembangan mereknya. Menurut sejumlah sumber, perundingan masih dalam tahap awal dan belum jelas siapa saja yang akan mengajukan penawaran resmi selain Anta Sports dan Li-Ning. Adapun saat ini, keluarga Pinault asal Prancis menguasai 29% saham Puma, dan mereka dikabarkan berharap mendapatkan penawaran dengan nilai tinggi. Dalam pasar pakaian olahraga yang semakin kompetitif dengan hadirnya merek baru seperti On Running dan Hoka, Puma kehilangan pangsa pasar dari pesaing besar termasuk Adidas. Berbagai sumber IDX Channel. Toyota Motor mencatat produksi global Oktober 2025 naik 3,8% menjadi 926.987 unit untuk bulan kelima berturut-turut. Kenaikan ini didorong lonjakan hybrid di Amerika Serikat, meski Jepang dan China mengalami pelemahan. Toyota Motor mencatat produksi global Oktober 2025 naik 3,8% menjadi 926.987 unit. Produksi di luar negeri tumbuh 2,2% capai 600.155 unit, dengan Amerika Serikat melonjak 26,4% jadi 137.262 unit berkat permintaan kuat RAV4 Hybrid, Corolla Cross, dan Camry Hybrid. Di Jepang, produksi domestik naik 6,8% jadi 326.832 unit meski penjualan turun 4%. Sementara China alami penurunan produksi 6% dan penjualan 7% akibat berakhirnya subsidi. Penjualan global Toyota tumbuh 2% jadi 908.787 unit. Dengan hybrid sumbang 42% dari total 8,7 juta unit sejak Januari hingga Oktober, sementara BEV hanya di bawah 2%. Permintaan hybrid kuat di Amerika Serikat menutupi tantangan pasar domestik dan China dengan pemulihan pasca skandal sertifikasi 2024 dan lonjakan 2 digit kelima berturut-turut di pasar utama. Data ini termasuk merek Lexus menegaskan posisi Toyota sebagai produsen otomotif terbesar dunia yang adaptif dengan tren elektrifikasi berbasis hybrid global. Pertumbuhan produksi Toyota didorong hybrid Amerika, tunjukkan ketahanan strategi multi-pathway di tengah dinamika pasar global yang beragam. Dari sumber IDX Channel. Mitsubishi Motors resmi meluncurkan Destinator di pasar Filipina pada 20 November 2025. Ya, Mitsubishi Motors menawarkan pilihan SUV crossover 7 tempat duduk yang ditujukan untuk keluarga urban dan petualang. Mitsubishi Motors resmi meluncurkan Destinator di pasar Filipina pada 20 November 2025. Destinator hadir dalam 3 varian yaitu GLX Turbo CVT dengan harga mulai 1,289 peso, GLS Turbo dan GT Turbo dengan harga termahal mencapai 1,799 peso, tersedia dengan berbagai fitur untuk kenyamanan dan keamanan keluarga. Ditenagai mesin 1,5 liter turbocharged 4B40 dengan tenaga 162 HP dan torsi 250 Nm, dikawinkan dengan transmisi CVT dan penggerak roda depan yang dirancang untuk efisiensi dan respons cepat. Fitur unggulan mencakup sistem infotainment 12,3 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel untuk varian GLS dan GT, serta pendingin udara zonasi ganda dengan teknologi Nano X dari Panasonic. Segi keselamatan diperkaya airbag ganda, brake assist, ABS dengan EBD, ISOFIX, pengontrol stabilitas, dan fitur baru seperti monitor blind spot dan sistem mitigasi tabrakan di varian tertinggi.
Suspensi depan McPherson, strut dan belakang torsion beam, serta desain eksterior modern dengan lampu LED dan velg 18 inci, memberikan kombinasi ketangguhan dan estetika yang cocok untuk jalanan kota maupun petualangan luar ruangan. Berbagai sumber ada Exchange. Masih bersama kami, pemirsa, pemerintah Italia memberikan persetujuan bersyarat atas akuisisi Sisonami oleh JD.com menggunakan aturan Golden Power. Ya, transaksi senilai 2,5 miliar dolar Amerika itu membawa Media World yang merupakan operator media market dan Saturn di Italia beralih ke pemilikan. Italia menyetujui akuisisi Sisonami oleh JD.com dengan menetapkan sejumlah persyaratan melalui mekanisme Golden Power. Aturan ini memungkinkan pemerintah memblokir atau membatasi transaksi yang berkaitan dengan aset strategis nasional. Meski disetujui, Roma tidak mengungkap perincian persyaratan yang harus dipenuhi oleh JD.com dalam proses pengambil alihan tersebut. Sebagai bagian dari transaksi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, brand MediaMarkt dan Saturn yang beroperasi di Italia melalui Media World akan resmi berpindah tangan ke JD.com. Dokumen pemerintah mencatat bahwa JD.com melalui Jingdong Holding Germany akan mengakuisisi sedikitnya 31,74% saham Sisonami. Langkah ini memperluas jejak raksasa e-commerce China di pasar retail elektronik Eropa. Sementara itu, persetujuan Italia diberikan di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa atas ekspansi perusahaan China dan potensi masuknya produk berharga rendah akibat tarif Amerika Serikat. Adapun JD.com terus mempercepat ekspansi globalnya, bersaing dengan Alibaba dan Amazon dalam memperluas jaringan e-commerce dunia. Kebijakan tarif pemerintahan Donald Trump menjadi faktor pendorong perusahaan China mencari pasar alternatif termasuk Uni Eropa. Berbagai sumber IDX Channel. Lonely Mountain Snow Riders, game ski kompetitif yang telah mencapai 1 juta pemain, akhirnya akan mendarat di PlayStation 5 pada 3 Desember 2025 dengan semua update konten yang telah dirilis sebelumnya. Pemain bisa menikmati lintasan salju indah secara solo atau balapan multiplayer online hingga 8 pemain dengan crossplay. Lonely Mountain Snow Riders, game ski kompetitif yang telah mencapai 1 juta pemain, akhirnya akan mendarat di PlayStation 5 pada 3 Desember 2025. Versi PS5 ini mencakup freestyle update terbaru dengan trick mode dan freestyle mode, favorit penggemar dari sequel Lonely Mountains Downhill. Siap hadirkan pengalaman lengkap bagi pemain baru. Pemain bisa menikmati lintasan salju indah secara solo atau balapan multiplayer online hingga 8 pemain dengan crossplay, termasuk mode kooperatif dan kompetitif di berbagai penggunaan menakjubkan. Tantangan utama meliputi trik berani, rekor waktu cepat, dan penemuan shortcut rahasia di lereng bersalju, sambil membuka peralatan, pakaian, dan trik baru seiring progres permainan. Harga versi PS5 ditetapkan $24,99 Amerika atau sekitar Rp415.000. Sementara DLC Highlanders termasuk harus dibeli terpisah, memberikan fleksibilitas bagi pemain yang ingin konten tambahan. Game ini menawarkan keseimbangan sempurna antara tantangan kompetitif dan suasana santai. Cocok untuk liburan musim dingin virtual bersama teman atau bermain sendirian menjelajahi pegunungan salju. Peluncuran Lonely Mountain Snow Riders di PS5 membawa sensasi ski gunung sungguhan ke konsol Sony dan gameplay adiktif dan visual memukau. Berbagai sumber IDX Channel.